Baik, pada bulan ini kita bicara tentang humility. Apa itu humility? Practicing, artinya mempraktekkan kerendahan hati. Ternyata mempraktekkan kerendahan hati itu bukan hal yang mudah. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dikerjakan. Mudah dikhotbahkan, tidak mudah dilakukan. Persoalan-persoalan seringkali ngajar kepada kita, membentuk saya dan saudara untuk jadi rendah hati. Nah, kita lihat dulu dalam 1 Petrus 1 ayat ke-5, mari kita baca sama-sama. Mau dikasihani Tuhan? Yang mau dikasihani Tuhan angkat tangan. Ayatnya ini berbicara pribadi. Allah menentang orang sombong, tapi orang rendah hati dikasihani Tuhan. Nah, Tuhan mau, saudara boleh pandai, gelarmu S1, S2, S3, berapapun, profesor, doktor, kapulator, bocor, terserah. Tapi tetap harus rendah hati. Karena rendah hati itu kunci. Rendah hati itu bukan rendah diri. Ada banyak orang rendah diri, tapi kayaknya itu rendah hati. Bukan. Rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Karena kalau kita itu rendah hati, ada firman yang berkata, bahasa Indonesia sehari-hari di dalam Matius 5:5 berkata, berbahagia orang yang rendah hati. Jadi bahagia itu jangan dicari ke sana kemari. Rendah hati itu kuncinya berbahagia. Kemudian dilanjutkan karena titik 2. Apa yang Tuhan kerjakan? Allah, baca sama-sama dengan saya, itu yang di bawah itu. Allah, 1, 2, 3. Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Jadi orang yang rendah hati itu percaya Tuhan akan menikmati janji Tuhan. Katakan amin. Mau menikmati janji Tuhan? Firman berkata yang sakit sembuh. Itu janji. Tapi menikmati atau tidak, itu bukan urusan Tuhan, urusan saya dan saudara. Karena Tuhan berkata, memenuhi. Ayatnya sudah ada. Tapi kenapa ya ada orang masih tetap sakit, pulang malah lebih nemen. Berangkat sudah sakit, pulang tambah parah sakitnya. Janjinya kok enggak ada ya. Ada seorang ibu, tahu-tahu datang, begitu bawa buah ke kami. Terus ibu ini ngomong gini, Pak Daniel, makasih ya doa-doanya selama ini. Kenapa namanya Bu Muntomo? Kenapa Bu? Iya, saya ini tak coba. Coba apa? Coba enggak beli obat sudah beberapa bulan ini. Dan ini bulan ketiga, enggak 4 gitu ya. Dia ngomong, ini uangnya saya belikan buah-buahan untuk Bapak. Loh, percaya sudah sembuh Bu? Sembuh. Saya biasanya apalagi kalau sudah musim dingin itu sesek saya. Tapi karena firman yang berkata, firman-Mu, segala kelemahanmu yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus, itu saya yakin. Dan memang biasanya setelah selesai khotbah, yang sakit angkat tangan, taruh tangan kiri pada bagian yang sakit. Dia cuma begitu aja. Tiap kali begitu diangkat tangan, tiap kali begitu diangkat tangan. Tuhan jamah, pulang sehat. Saya percaya di dalam kita pertemuan semacam ini ada hadirat Tuhan. Haleluya. Ada hadirat Tuhan, hadirat itulah yang membuat saya dan saudara dapatkan jawaban dari firman. Oleh karena itu hari ini, jawabannya bagaimana Pak? Ya, ayo belajar rendah hati. Kalau rendah hati itu bukan rendah diri, ya itu perlu tahu apa sih rendah diri. Rendah diri itu sikap pesimistis. Rendah diri itu sikap minder. Rendah diri itu merasa terancam oleh kritik. Wah, ada enggak ada orang yang terancam oleh kritik? Saya dan saudara dikritik itu sudah biasa. Yang benar aja dikritik salah, apa manelek salah. Haleluya. Yang benar saja bisa dikritik jadi salah. Jalani saja hidup itu. Tuh kami
take over tempat ibadah yang sekarang ini itu bukan murah loh. Waktu itu cukup mahal. Tahun 2008 ya. Ya, terserah saudara menilainya gimana. Saya tunjukkan angka itu bukan untuk kesombongan, jauhkan itu. 7,5 miliar. Saya ngomong ke jemaat, ayo kita ngumpulin uang. Ada yang ngomong begini, sampai kapan ngumpulin uang 7,5 miliar itu? Sampai unta bongkok enggak kira. Itu ada yang ngomong begitu. Saya ngomong unta itu ya kayak biyen yang ngono, sepunuknya ana loro. Kapan bongkok itu? Sampai ngawur. Wah, ada yang bisnis ngomong gini. Pendeta aku ngini loh. Saya bisnismen. Kalau saya punya uang, saya beli. Gak ada duit ya menang mingkem. Kenapa? Karena jemaat kami itu orang-orang sederhana. Mbok Ra, Mbok Na, Pak Jo, Pak Di, Pak Min. Kolyong, kombing, meling mewah, si ontang, si hombing, si naga itu enggak ada, Pak. Sedikit sekali. Tapi buktinya hari ini bisa take over. Itu di Jalan Pecinan loh. Kalau saya hitung hari ini tanam 4.000 meter kalikan 20 juta. Berapa? Kita punya aset hampir 100 miliar. Bukan punya saya, punya raja. Di atas segala raja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya kalau orang minder, pesimistis. Orang minder itu, orang rendah diri itu minder, pesimistis, tidak tahan dengan kritik, merasa tidak mampu, merasa tidak aman, tidak nyaman. Bahkan cenderung menarik diri dari kesempatan, bahkan narik diri dari tantangan untuk berdampak. Sudah tidak berdampak, yang gereja ya wis. Ya, yang gereja ya ngene iki pokoke minggu teko lah wis daripada dolek pendeta cerewet memang. Takokno penatua repot meneh gak usah wis bapak-babano. Orang rendah diri itu biasanya menarik diri dari komunitas. Itu minder. Wah, itu gayanya, saudara. Wah. Orang rendah diri itu menghambat kesuksesan. Tapi orang rendah hati mendorong kesuksesan. Jadilah orang yang rendah hati, karena kita akan didorong jadi berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Nah, ini baca sama-sama yuk dengan saya. 1, 2, 3. Saya tanya, mau berhasil atau mau gagal? Taruhlah bab pertama itu kerendahan hati. Janji dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Saudara, ayo sih hari ini, percayalah dengan Tuhan. Tuhan kita tuh kepingin kalau anak-anaknya berhasil. Saya jadi orang tua saja kepingin anak-anak saya berhasil loh. Amin. Mana mungkin itu orang minder ngomong mana mungkin. Orang minder itu belum negatif thinking dulu. Tapi kalau orang itu rendah hati, percaya Tuhan pasti bisa. Tak beri contoh ya, saya punya anak yang kecil itu dari kecil memang mimpinya sekolah di luar negeri. Mimpinya sekolah di luar negeri. Tapi kan tahu bapak itu pendeta. Sekolah luar negeri apa murah? Enggak murah. Dari mana biayanya? Tapi karena anak saya sudah punya mimpi baik, saya antar ke sekolah pameran sekolah internasional. Itu di Hotel Sheraton, Surabaya. Lihat ya semua, dilihat ngumpul brosur, terus tahu 1 bulan itu enggak bisa lepas dari 20-30 juta. Ya, saya salah waktu itu. Jadi bapak pernah salah? Iya. Saya salah. Kan 20-30 juta setor ke pemerintah Singapura bayari sekolahmu. Susi dodol gereja itu perkataan saya, Saudara. Itu negatif. Tuhan tegur habis-habisan. Tuhan tegur habis-habisan. Jangan. Ya, jangan dikecilkan itu, jangan. Karena cara Tuhan pasti ada.
pameran lagi di Hotel Shangri-La. Sama ya, harganya tidak bergeser. Tapi Tuhan sudah negur saya berubah cara berpikirnya. Delapan, kalau bapakmu di bumi tidak bisa bayari kamu sekolah ke luar negeri, Bapak di surga pasti bisa. Amin Pak. Ya wes amin. Ya cuma amin tapi gak berangkat saudara. Nah kan harus daftar. Satu kali ada Pak Jarot di Janarko itu yang seringkali korban tentang keluarga. Pak, coba beli Jawa Pos. Beli Jawa Pos. Karena di Jawa Pos itu ada iklan scholarship, ASEAN scholarship. Oh baik Pak, beli. Wah, ya sana saya tak suruh lihat browsing, di browsing. Wah, di download. Terus akhirnya diisi, kirim. Saya masih ingat. Ngirimnya kalau waktu tidak salah pakai DHL. Doakan form yang sudah diisi berangkat. Akhirnya dipanggil, tapi belum apa-apa, ini masih tes. Tes tulis, saya tanya, gimana Pak tes tulis? Gampang Pak. Yang datang itu ratusan. Gampang. Terus naik lagi, tes wawancara. Bisa. Kalimat terakhir apa? Kalimat terakhir ngomong gini. Kamu sudah siap meninggalkan Indonesia, meninggalkan orang tuamu, meninggalkan teman-temanmu, meninggalkan negaramu. Siap. Wah, pasti diterima, Pak. Tunggu, diterima. Berapa tahun itu? Mulai SMP ada di Singapura. Enggak bayari. Dibayari pemerintah Singapura, kan ada uang saku. Hari ini dia kerja di Singapura. Sekarang sudah jadi warga negara Singapura. Tuhan dipermuliakan. Mengapa sih kita harus rendah hati? Karena kalau kita taruh rendah hati di bab pertama, kita akan buka namanya buku keberhasilan. Nah, mengapa kita harus rendah hati? Ini jawabannya. Ada 3 yang harus saya sampaikan. Yang pertama, meneladani kehidupan Yesus. Yang kedua, menjadi gaya hidup orang pilihan Tuhan. Yang ketiga, adalah perilaku yang dicintai Tuhan. Baik ya, kita belajar satu-satu dulu yuk. Bicara meneladani kehidupan Yesus. Mari baca Matius 11 ayatnya ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Banyak orang tidak punya ketenangan. Kenapa? Karena mungkin kau tidak lemah lembut. Mungkin kau juga tidak mau belajar rendah hati. Kalau kita mau rendah hati, belajarlah padaku. Jangan belajar dari buku cerita yang lain. Belajarlah padaku. Artinya, kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa kok Yesus? Yesus itu patron kita, saudara. Haleluya. Patron saya dan saudara itu Yesus, bukan yang lain. Saya sedang jahit baju. Saya tidak hadir hari ini. Kasih contoh baju saya tadi dibawa keponakan saya. Namanya Lia. Lia, sudah kamu bawa? Sudah, Om. Selesai kapan? 2 hari lagi. Baik. Orangnya tidak hadir, tapi punya patron. Jadinya pasti sama. Nah, saya dan saudara harus punya patron. Haleluya. Siapa patron kita? Siapa patron kita? Yesus. Makanya patronnya yang harus pas. Saya pun punya patron namanya Yesus. Kalau bicara pendeta, jadi patronmu, salah tanda kutip. Karena tidak ada yang sempurna. Bahkan kelihatannya halus, tapi melembung. Oh iya, kita ini di Indonesia apalagi Jawa Tengah, halus mukanya, tapi pakai belangkon. Tahu belangkon? Mendor ini. Waduh, saya ini nangani banyak pendeta, jadi kadang-kadang pusing. Khotbahnya bagus Pak, bagus khotbahnya, tapi ribut terus. Jadi ukurannya bukan karena khotbah bagus, bukan bahasanya halus, tapi bagaimana hidupnya.
Kalau patronnya Yesus itu bawa dampak. Kalau patronnya Yesus yang pertama dampak keluarga. Saya khotbah ini kemarin di tengah 37 pendeta. Baru selesai khotbah turun, didatangi pendeta. Pak, mana ya anak saya ini? Maksudnya apa? Saya punya 2 anak laki, Pak. Kena kasus KB. Lu kok bisa? Apa kasusnya? Pak bisa bantu enggak? Lo bantu apa? Coba kasusnya dulu apa? Dua-dua kena kasus pinjol. Judol ya, judi online itu ya. Dari pertama pinjam online sampai jadi judi online. Kacau, dipegang, kena ke polisi. Ya kebetulan jemaat kami itu ada yang Polres. Saya ngomong wilayahnya beda, Pak, gak bisa. Terus saya tanya, coba tadi saya khotbah, denger dong. Khotbah yang berhasil itu jangan jemaat AAIU. Istrimu apa? Anakmu gimana ketika kamu khotbah? Terus bisa cek hidup saya, tanya anak saya bagaimana saya khotbah. Malah dicari, Papa enggak khotbah, Pak? Papa enggak khotbah? Jadi dia cari khotbah bapaknya. Karena ada banyak orang ketika bapaknya khotbah, istrinya wele. Ya ketika bapaknya khotbah, anaknya ngomong hele. Loh, saya pernah nemu yang demikian kok. Suaminya pemberkatan nikah, istrinya di belakang duduk sama saya, ini belakang itu. Seperti Pak Agus duduknya, itu saya ngomong. Karena emang orang lapangan begitu, cepat keluarnya saudaraku ya. Kalau di sini kan sulit, jadi orang lapangan itu selalu deket-deket lapangan tenis, pingpong, badminton itu lapangan di sana. Nah, saya ya karena yang diberkati ini temen, waktu itu suaminya ngomong kasih. Suami istri harus mengasihi, saling menghormati. Kalau keluarga mau diberkati, istrinya di sebelah saya. Ini gereja yang lain, ini gereja kecil gitu. Terus ngomong gini, montok. Sita, iki sing diomong-ngomong tok iki sapa? Siapa, Bu? Diam enggak pindah ngomong. Suami harus menghormati istri. Suami tidak boleh berlaku kasar. Dabrus. Tahu ya ngedabrus ya? Ngedabrus bahasa Ibrani. Tahu enggak ngedabrus? Enggak tahu di Blora ini apa ngedabrus ya? Hah? Wujud. Aduh, saya ngomong gini. Terus tak tinggal pergi daripada kupingku panas susu ini. Dengar yang begini. Terus saya ngomong, waduh ini berarti khotbahnya gagal. Ada pendeta khotbah gagal. Saya tidak mau, tadi yang saya katakan. Kemarin 37 pendeta kumpul, ya itu setiap bulan memang ya. Kita mensupport pendeta-pendeta desa. Setelah itu ngomong begitu. Ngomong begitu, saya turun kan bingung. Tadi kan sudah omongi, Pak. Iya, Pak, gimana caranya? Ya dijalani saja lah. Anak saya masih ditahan nih, katanya seminggu. Tapi suruh bayar dulu. Waduh, wis mbok. Gak ngerti kalau begitu. Makanya kalau yang demikian ini tidak akan diperkenan Tuhan, saudara. Khotbah berhasil dengan orang, dengan keluarga gagal. Ayo hari ini kita belajar. Karena bicara kerendahan hati adalah gerbang menuju kasih karunia. Ayo dibaca sama-sama aja lah. 1, 2, 3. Kerendahan hati adalah gerbang menuju kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Mau diperkenan Tuhan? Ayo belajar dari patron yang benar, Yesus. Karena patron yang benar itu Yesus, kita harus belajar ke sana. Cek setiap hari, sudahkah aku itu rendah hati? Jangan-jangan tidak rendah hati tapi rendah diri. Jauhkan itu.
Makanya orang rendah diri kaya itu rendah hati, ndak. Disuruh apa ngomong gak iso, dikongkon apa gak iso, dikongkon ada wis pokoknya selalu ngomong gak bisa, kamu saja gak iso. Ada lagi bedok, ya maaf ya, sih ndak ada. Woncekno. Kamu di Rock Blora, iya. Jadi apa sekarang? Saya jemaat biasa. Aduh, udah sedih gini. Oh, saya jemaat biasa. Loh, apa ada jemaat yang ada ekornya luar biasa gitu? Nggak ada. Saudara jemaat luar biasa karena Tuhan luar biasa. Amin. Ngomong ke sebelahnya, kamu jemaat luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar, saudaraku? Ini repotnya. Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Ya ayo hari ini. Mulai dari apa? Dari kita. Karena siapa? Yesus. Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya dalam Injil Matius, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Amin. Bisa, iya, mulai dari yang kecil dan tahu tempat. Kalau yang sudah sepuh-sepuh seperti Bu Hera, gak mungkin main tamburin. Main tamburin ya repot, saudaraku. Bu Ineke suruh main tamburin, waduh bulet. Ya sudah, kasih yang muda-muda. Di tempat kami itu saya bersyukur ya. Orang-orang itu tahu diri. Saya lihat sekarang yang ibu-ibu sudah enggak mau jadi pemimpin pujian. Pak, jangan saya mimpin pujian, kasih yang muda-muda lebih semangat. Lagu-lagunya lebih bisa. Kita ini lagunya sweet memory terus Pak, repotnya. Ya sudahlah. Dikasih yang muda-muda, lebih energik, lebih terjadi improvisasi. Memang harusnya begitu, kasih yang muda-muda. Nah, yang tua di belakang duduk manis, bukan terus diam sendakap cuma ngeritiki, bukan. Tapi support. Saya yakin dan percaya gereja itu kalau hidup kompak, wah, Mojokerto bisa berdampak, Tulungagung bisa berdampak, Sidoarjo yang begitu berdampak, sekarang lari ke Lumajang berdampak. Saya rindu Blora juga berdampak. Oke, yang kedua, gaya hidup orang pilihan. Hidup tidak perlu bergaya. Sekarang kan zamannya flexing, tahu ya flexingnya? Flexing, orang tertarik. Kenapa? Karena flexing itu hidup, gaya hidup. Ada orang kena gaya hidup sehingga tertipu kita. Berapa banyak yang baru-baru tentang trading itu loh, banyak. Umat Tuhan juga ikut. Bahkan saya khotbah begitu, saudara. Saya khotbah sangat keras. Dan itu saya sampaikan berminggu-minggu. Itu aja masih ada yang kecolongan. Nah, saya bersyukur ada suami istri, sepasang suami istri cerita. Om begitu khotbah, saya ngomong dengan suami, gak usah ikut-ikut. Karena suaminya tertarik mau investasi. Uang di bank 180 juta mau diambil itu hari Senin, ini kan khotbah minggu. Itu cerita hari Senin mau diambil, mau diinvestasikan. Dia ngomong gini, enak loh, setahun atau 10 dikasih cek 30 juta kali 12. Jadi 360 kerja apa itu? Itu teman saya lihat mobilnya, itu lihat rumahnya, melihat yang dipakai cincinnya. Nah, saya khotbah itu hari Minggu, itu Senin, wah ribut. Karena ribut akhirnya ATM-nya dan bukunya tidak lagi diserahkan, ya sudah, tidak jadi. Hari Rabu temennya itu meninggal karena dipanggil oleh Jakarta Kabar Reskrim. Kenapa? Karena ternyata itu sebuah penipuan besar. Bayangkan 180 juta diganti cek 12 lembar kali 30. Siapa yang tidak mau penulan balik 30 juta? Tapi coba kalau dilepas, hilang pisan duitnya.
Tuhan itu sayang kepada saudara. Amin. Saya ngomong Tuhan itu sayang kepada keluargamu. Makane rungokno omongi nyonyamu. Haleluya. Ibu-ibu amin amin. Oh banter tenan ibu saudara. Bapaknya gak amin belas wes. Ya kadang-kadang memang perlu dengar. Saya perlu dengar dari istri saya. Kadang-kadang itu apa? Jangan terus jalan sendiri. Cuma kena gaya hidup. Nah, kalau bicara tentang Tuhan ngomong di sini, gaya hidup orang pilihan itu rendah hati, bukan pamer. Ya. Gereja kami itu ada di Pecinan, itu toko emas semua dong. Sopo yang Wahyu Rejo Agung, wah macam-macam. Sebelum hari raya full orang antri. Sekarang kembali full. Kalau sebelum hari raya itu beli, sekarang sudah hari raya jual. Ya Allah, kita jangan ikut-ikutan ya. Amin. Amin. Ikut-ikutan itu cuma digawe riyo, cuma berapa hari saja dijual lagi sekarang. Rugi nih. Ya kalau punya emas banyak itu ngapain sih dan untuk apa? Mosok pakai gelang keroncong terus dipakai kiwa tengen. Mari kita angkat tangan, pujikan lagu. Haleluya, kricik, mudun kabeh. Turunkan tanganmu, kricik. Waduh, mengerikan saudara kalau di gereja. Tadinya suruh angkat tangan angel, begitu punya gelang keroncong kudu angkat tangan terus saya kricik. Tapi bukan di Blora aman-aman, amin. Masih punya, walaupun punya, ya sudah ndak usah flexing, ditonjol-tonjolkan, ngapain? Saya ini kadang-kadang ya, rodok ndesani gitu, jalan sama istri di TP, ada ibu-ibu jalan itu, kertip kan, apa kemah, kok anak larone. Bedak. Jadi bedak itu yang kertip gitu dorang. Jadi itu belum jadi bintang film loh. Itu belum jadi bintang film, kertip ngono, kan bingung ya dorang. Kita ini harus punya gaya hidup dengan kerendahan hati. Kenapa kita rendah? Itu gaya hidup. Coba baca Kolose 3 ayat 12-13 ini loh. Karena itu sama-sama ya 1 2 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Paulus ini ngomong kepada jemaat di Kolose, kenakanlah belas kasihan. Lalu saya ulangi, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati. Jadi suruh mengenakan. Jadi gaya hidup kita itu harus rendah hati. Sekalipun ada dan tidak usah pamer. Haleluya. Malah ngundang maling, ngundang orang jahat, kan begitu dong. Kita kan tidak perlu yang begitu. Ngundang orang lain. Iri hati sudah biasa-biasa saja dalam Tuhan. Tuhan akan tambahkan berkat. Tuhan akan tambahkan berkat. Makanya hidup orang percaya itu tidak bisa sombong. Gaya hidup orang percaya itu harus rendah hati. Dititipi banyak tidak sombong. Kalau saudara masih sombong dititipi, belajar dari tukang parkir itu. Kalau tukang parkir dititipi 10 mobil, bisa sombong? Gak iso karena gak melok duwe. Karena tidak ikut punya dong, betul enggak? Dititipi banyak, ya sudah dijaga dengan baik, diatur dengan baik. Karena sebentar lagi pulang satu, diambil itu. Kenapa? Ya kan tidak ikut punya, sama. Orang itu kalau punya milik itu jadi sombong. Konsep kerajaan Allah tidak punya milik. Termasuk jemaat juga begitu. Tidak punya milik, saudara milik Tuhan.
Saudara milik Tuhan. Sekarang bisa bertumbuh di sini. Ayo sama-sama kami memenangkan banyak jiwa. Saya percaya Blora itu masih butuh kebenaran Allah. Blora masih butuh Yesus, katakan amin. Tugas siapa? Kita semua yang bawa, bukan orang lain. Nah, sehingga saya dan saudara ini semakin rendah hati, semakin mengerti dan memahami. Iya ya, nanti lihat ada penambahan. Saya itu ya kadang-kadang ya, lihat dari apa yang Tuhan percayakan. Siapa sih dulu yang berdiri depan saudara ini guru sekolah minggu? Siapa yang ngajar sekolah minggu ini? Angkat tangan. 1, 2, 3. Lu kok 3? 4. Kok cuma 4? Berarti kalau 4 muridnya 16 lah. Berapa? Coba angkat tangan yang tinggi. Gak usah takut. 3, 4. Berapa nih? 3, 5. Tambah begini. Jangan pernah menyepelekan guru sekolah minggu. Saya guru sekolah minggu. Awal-awal pelayanan guru sekolah minggu. Saya khotbah di Amerika. Ada anak muda, wadahnya gede. Ngeliatin saya terus saya. Aku tak dingklu aja. Kalau orang lihat terus kan bisa gini loh. Kira apa arek enom ya. Turun. Om, ingat saya enggak? Siapa kamu? Om ini gini loh, sudah lupa dengan saya. Anaknya tinggi besar. Saya Stephen Om. Saya anaknya Pak Bambang Tanu Seputra. Duh, kamu anak Om Bun? Iya. Saya cerita, saya nggak bisa lupa dengan Om. Karena Om suka menghukum orang yang tidak disiplin. Waduh iya Rek. Jadi hukuman yang diiling-iling sama anak ini. Tapi dia langsung ngomong ke pendetanya Pak Esrom. Om, saya mau ngomong Pak Gembala ya. Karena saya izin 1 hari besok, Om tak jalan-jalan. Wow, jalan. Guru sekolah minggu, muridnya berhasil. Ingat, dijak jalan-jalan. Itu kemana ya? Kalau salah ke Santa Monica, kemana dijak makan seharian. Naik mobil transparan, tahu mobil transparan? Kan belum pernah lihat. Mobil kayak fiberglass gitu. Jadi orang dari luar bisa lihat mesinnya mobilnya, bahkan bisa lihat orang duduk. Oh, bukirnya motor. Ya, kayak kita ini ada di akuarium gitu. Hebat. Siapa dia? Murid saya. Bangga dong. Makanya jadi guru sekolah minggu jangan merasa kecil hati. Sopo ngerti nanti muridmu jadi presiden? Gak yakin. Pak, wongane bejo sopo lah, sudahlah. Percayalah. Pelayanan itu dimulai dari yang kecil kok. Tambahkan oleh Tuhan. Dulu khotbah saya, AAIU. Ketika saya dikasih tugas doa pagi, sudah siap, betul-betul sudah siap. Karena ini di kelompok diakonia. Ada Pak Gembala saya. Pak Gembala saya tahu katanya ke Jakarta. Wes, yang Jakarta beneran. Beneran. Karena kalau ada gembala kayak khotbah pasti. Mulai belajar khotbah. Ada di kelompok yang kecil, ya belajar. Sungguh-sungguh pakai kaca gitu. Yes, amin, haleluya. Ya. Tapi ketika sudah pagi, duduk nyembah Tuhan. Loh, Pak Gembala aku di sebelahku matang aku ngomong-ngomong. Dilirik tambah Jadi itu proses. Tapi saya terus belajar. Coba di sini baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kekuasaan itu berbahaya apabila kita tidak memiliki kerendahan hati. Di Alkitab banyak tokoh. Tapi tokoh yang sentral tentang jatuh karena kesombongan itu 1, Nebukadnezar. Akhirnya selama 7 masa dia dipelintir sedikit sama Tuhan. Lupa dirinya itu siapa.
Bahkan Alkitab berkata dalam Daniel pasal 4, perilakunya sampai kayak binatang. Tapi ketika dia bertobat dipulihkan Tuhan. Jadi hati-hati loh, Tuhan bisa senggol sedikit konslet semua tuh. Makanya Tuhan senggol saja, kayak kabel gitu loh. Di sini kan banyak kabel, betul enggak? Senggol sedikit, makanya enggak perlu sombong. Kekuasaan ada, tambah bersyukur Tuhan, ini kepercayaan, saya harus jaga diri. Punya perusahaan, jaga dengan toko, usaha, jaga dengan baik. Siapa lagi yang sombong? Raja Usia. Waktu masih jadi raja itu usia 16, di bawah pimpinan mentor seorang bernama Azaria. Ya, sungguh-sungguh Tuhan angkat tinggi, punya semuanya. Azaria diusir. Imame yang bimbing dia sombong banget, kena kusta sampai meninggal. Raja Herodes, ya, ngaku-ngaku Tuhan yang bicara, padahal bukan Tuhan. Justru dia tampar malaikat, langsung berangkat. Alkitab berkata dimakan cacing-cacing. Tuhan tidak suka orang sombong. Mau kekuasaan ditambahkan, kalau tidak siap kita jangan. Karena sering kali dengan kekuasaan itu kita jadi sombong. Tuhan mau saya dan saudara harus semakin rendah hati. Jadikan gaya hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Mau dicintai Tuhan, rendah hati. Tidak ada yang lain. Tuhan benci orang sombong kok. Karena ke depan itu tidak mudah loh. Tambah tidak mudah hidup itu. Kenapa? Dalam Sefanya pasal kedua ayat ketiga. Carilah Tuhan dari semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi kita akan sebentar masuk dalam hari kemurkaan Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal ketiga, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Sukar itu jangan sudah pikir cuma sukar cari kerjaan. Sukar itu artinya halefos. Halefos itu mewakili zaman berbahaya. Zaman sulit. Kita lihat awal tahun ini aja berapa yang di PHK. Sekarang tanggal berapa ini? 13. Mulai besok, saya belum tahu persis. Kemarin sudah beredar videonya. Sebuah supermarket besar akan mem-PHK ribuan karyawannya. Nah, ayo hari-hari ini kita akan lihat masa itu. Dan kita akan lewati masa itu. Tapi saya dan saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mau terlindung? Belajar rendah hati. Karena itu sudah kecintaan Tuhan. Yang sombong tanggung resikonya. Ya. Saya punya teman itu eksportir udang ikan. Dia cold storage-nya ada di Banyuwangi, di Makassar. Dia punya kapal 4. Seringkali gitu saya telepon ngobrol. Karena dia seorang pendeta juga. Gerejanya ada di Bangkok. Nah, gimana Pak? Dengan kebijakan Amerika. Oh ya kena Pak, tetap. Kena. Nah, terus? Ya. Kok mati? Kena Pak. Biaya masuk kena 32%. Iya kena. Nah ini Pak. Saya berdoa, ki ya opo? Barang mau diekspor, mau dikirim, kebijakannya keluar 5 April. Terus gimana Pak? Ya saya tanya bayarnya. Kalau saya suruh bayar 32% Pak, 2 kontainer. Wah, wis bablas saya. Nah terus gimana? Saya telepon yang bayarnya di Amerika. Jawabnya gimana? Kamu tetap kirim.
32% saya yang tanggung, bukan kamu. Tidak masuk akal, tidak mungkin, tapi tetap bisa terjadi. Karena Tuhan cinta kepada anak Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya punya banyak teman ya. Dia ini, waduh kaya-kaya. Tapi ya, terlindung begitu. Karena hari ke depan itu murka Allah sedang terjadi. Makanya saya dan saudara harus semakin sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan? Kalau bicara kerendahan hati itu bukanlah berpikir rendah tentang diri sendiri, tetapi berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Lebih banyak berpikir untuk Tuhan dan orang lain. Sudahlah, sungguh-sungguh. Alkitab berkata masa depan sungguh ada, harapanmu tidak pernah hilang. Amin. Kalau kita cuma berpikir diri sendiri terus, kita jadi orang yang egois. Hanya ke dalam, kita tidak pernah berpikir keluar. Nah, saya di Mojokerto punya pelayanan ini. Ini di Tulungagung. Tulungagung itu sudah tahun ke-14. Buat begini. Dari 100 sekarang 2000. Kemarin dihadiri Pak Kapolres. Ya, wah, 2000 paket. Berhasil? Ya berhasil. Buktinya teman-teman suka. Ya. Nah, sayangnya gambarnya kurang jelas ya. Itu ada bisnismen yang punya duit, tapi dia ikut bagi. Kerendahan hati itu begitu, bukan cuma duitnya saja yang keluar, tapi orangnya juga turun, ikut berbagi. Nah, itu ada yang punya plaza, gak begitu, ikut turun berbagi. Saya katakan, ayo kita belajar. Belajar apa? Jadilah punya gaya hidup, karena orang rendah hati itu dicintai Tuhan. Katakan amin. Kalau kita rendah hati, tidak ada kerendahan hati, tidak akan ada kemanusiaan. Acara itu orang ngomong, wah ini acara, iya memang acara kemanusiaan. Kita berbagi setiap lebaran. Mojokerto itu tahun kemarin itu, ya baru yang minggu lalu itu tahun ke-26. 5.000 dari mulai 50 paket. Ngumpulin. Pak, baginya kok hari raya Idul Fitri. Gak repot, repot memang. Tapi kami sudah bisa atur dengan baik. Cari barang apa gampang Idul Fitri? Tidak gampang. Kalau yang punya toko, cari gula setengah mati, cari minyak setengah mati. Tapi kami oleh kemurahan Tuhan bisa cari. Kalau enggak rendah hati, tidak akan ada kemanusiaan. Gereja itu bukan cuma bicara hal yang spiritual, tapi hal sosial. Kenapa kok buatnya hari Raya Idul Fitri? Kalau Idul Fitri mereka butuh. Ya, di tempat ini ada takjil, betul ya? Bagi takjil, betul ya? Ya kalau bagi takjil sekarang juga payu. Tapi kalau pada waktu itu, wah laris sekali. Kenapa? Karena butuh. Nah kita bagi kemarin butuh. Gereja menjawab kebutuhan. Ini yang di Mojokerto. Buat begini bukan untuk gereja jadi terkenal, tidak. Seorang wartawan datang, Pak, masukkan TV dah Pak. Dia seorang wartawan dari sebuah stasiun televisi, saya tahu. Saya tanya, bayar berapa kalau masuk TV? Oh ya, kalau untuk Bapak ya 3-4 juta saja cukup. Gak usah. Loh, enak Pak ditayangkan, enggak perlu. Saya enggak perlu terkenal. Yang terkenal itu biar Gusti Allah. Yang terkenal itu raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia langsung mundur. Kemarin saya enggak perlu begitu, ternyata diliput oleh macam-macam. Bahkan sampai Berita Satu meliput siaran itu. Diliput oleh Berita Satu. Pagi hari disiarkan. Malah ceritanya tentang berbagi.
Bagus sekali. Nah, kalau di sini cerita begini, ini sudah geger sakota. Makanya bagi kami, tidak ada kesulitan dalam mengurus izin, ngurus apapun tidak ada. Karena saya punya prinsip seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Helen Keller. Ibu Helen Keller ini adalah seorang penulis buku yang ada ratusan buku. Orangnya ini buta secara jasmani. Dia berkata begini, ada banyak orang melek secara rohani, tapi buta secara rohani. Aku ini orang buta, aku melek secara rohani. Dia berkata, ketika kita melakukan yang terbaik, yang kita bisa, atau dibaca sama-sama yuk. Ketika kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, kita tidak akan pernah tahu keajaiban apa yang akan terjadi dalam hidup kita atau dalam hidup orang lain. Makanya segala sesuatu yang terbaik lakukan, katakan amin. Jangan yang sisa, yang jelek, jangan. Kasih uang juga yang terbaik, jangan diremet-remet begini. Saya khotbah di Banjarmasin, Pak Gembala ngomong, Pak, tolong nanti dikhotbahkan. Masa uang masuk cuma separuh? Berapa? Separuh, Pak. Loh, separuh itu berapa? Ya 50.000 tapi masuk separuh. Loh, kan lumayan selawe. Kok begitu, Pak? Separuh. Nah, separuh nih. Saya ngomong gini, tunggu minggu depan barangkali masuk. Kok disambung? Tuhan ampuni Tuhan. Kok bisa itu loh? Lah kalau persembahan itu lah mesti dilihat, dipersiapkan. Amin. Separuh saudaraku. Gak tau narik keseruan dari suwe enggak separuh. Atau memang dia punya separuh itu saudaraku, begitu loh. Nah ditunggu-tunggu. Terus saya nanya, Pak Freddy gimana masuk yang, kan saya sudah tak khotbah lagi. Masuk separuh? Gak. Ya silang Pak. Loh ya apa kayak begini nih. Padahal saudara, kalau saudara mempersembahkan sesuatu ke bait Allah, itu diperiksa dulu. Siapa yang periksa? Imam. Tidak boleh ada cacat celah. Sekarang indah, remet-remet. Ya, tapi saya bersyukur ada amplop. Tapi yang penting sekarang nanti didoakan amplop itu. Setuju ya? Setuju ya? Amplopnya ini nanti didoakan, jangan cuma dicemplung notok. Kita bukan ngasih iuran ini. Ini bukan kolekte. Salah nyebut kata kolekte. Kolekte mau biro, kolekte. Kata kolek itu mengumpulkan. Makanya tidak salah yang dikumpulkan melebu yang separuh, kades parkir, nota tagihan, karena kolek. Kolek tak mengumpulkan. Cili melo, duit rusak ya melo. Namanya kolek. Diganti namanya. Ini sudah bagus namanya persembahan. Jadi mempersembahkan. Kalau mempersembahkan, berikan yang terbaik. Tuh Kak Wani ngomong amin. Kalau mempersembahkan, berikan yang terbaik. Karena Yesus sudah berikan yang terbaik, nyawanya, hidupnya untuk saya dan saudara. Amin. Sehingga hari ini kita ada tidak kebetulan. Tuhan mau setiap kita hari ini mengalami terobosan. Katakan amin. Saya kasih konklusinya di sini. Meneladani gaya hidup menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Nah, saya mau lanjut di sini. Kalau perkenanan Tuhan, berarti orang hidup rendah hati itu dapatkan sesuatu dong. Karena berkenan pada Tuhan, betul? Mau hadiahnya, mau rewardnya, harus tahu ada rewardnya orang rendah hati itu. Apa rewardnya? Ini, kalau tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan mendahului kehormatan. Rewardnya apa? Rewardnya ini. Nah, Amsal 22 ayat 4. Ayo dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya coba cek kata kaya. Kata kaya di situ memang betul rich dalam bahasa Inggrisnya. Kaya bener.
kehormatan. Itu betul-betul terima kehormatan dari Tuhan. Gak usah cari, Tuhan kasih itu. Yang terakhir bicara kehidupan, itu hidup betul memang. Bisnisnya hidup, ya. Keluarganya jadi hidup, kesehatannya hidup, tidak setengah hidup setengah mati, tidak. Makanya yang terbaik berikan kepada Tuhan. Ada orang tidak mau memberikan yang terbaik, sisa hidup, ya. Lagi hidup, semuanya hidup, tidak mau nyerahkan untuk Tuhan. Sudah setengah hidup, datang kepada Tuhan mau melayani. Itu namanya wis kasep. Ada loh banyak orang begitu. Ketika diberkati dengan keuangan banyak, tidak mau berikan untuk Tuhan yang terbaik. Orang sudah habis bangkrut datang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya sekarang sudah dilanda utang banyak. Tolong doakan Pak, saya lunas, saya sungguh mau melayani. Nah, namanya pendeta tanya, kan mau doakan tanya, berapa sih utangmu? Utang saya 3,9 T, pendetanya kaget geblak sudah mati. Ya apa 3,9 T kati lunas? Ada orang begitu. Datang ke Tuhan mau melayani, waktu sehat sudah, itu sudah datang, sudah tinggal separuh. Yang masih lebih baik. Saya pendeta, doakan saya supaya sehat, tapi sudah pansui. Maaf ya, udah tinggal separuh gitu. Nah, pendeta nih mikir iki dikon melayani opo kari separuh san. Si utuh sehat kok gak gelem sih sampean. Kenapa? Ada orang begitu Saudaraku. Doa saya hari ini, orang rendah hati itu, ayo pakai waktumu, hidupmu, tenagamu, hartamu untuk mempermuliakan Tuhan.